Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf agak telat, barusan datang. Kajian kita temanya adalah pentingnya menjaga lesan. Jadi kajian yang saya sampaikan selama ini adalah tentang tematik. Tematik itu tema yang sekiranya penting untuk kita kaji. Jadi, tetap mengkaitkan dengan Al-Quran, tetap mengkaitkan dengan hadis, gitu ya. Jadi insya Allah lebih enak, kita nggak terlalu fokus pada satu persoalan, tapi persoalan kita bisa berkembang. Temanya apa ini, Bu? Pentingnya menjaga. Sudah punya gambaran ya, kira-kira isinya nanti apa? Lalu salah satu apa itu menjadi orang yang sabar itu kalau kita belajar mendengar, tidak belajar berbicara. Semakin sering kita belajar mendengarkan orang lain, semakin sabar diri kita dalam menjalani hidup. Oke. Ada kata yang bijak ini, sebuah hadis ya ini ya. Kok gambarnya perempuan semua? Saya nggak berpikir apa-apa, pokoknya gambar. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Apa Bu? Keselamatan seseorang apa? Tergantung dari hifdzul itu hanya menjaga lisan. Jadi kalau kepingin selamat, jagalah lisan. Karena yang menyebabkan tidak selamat itu bukan Bu Selamat, tapi lesan kita. Ya. Oke. Itu siapa panjang ini? Bukan ya? Surat Al-Hujurat ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita fakarihtuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhkanlah dirimu katsiran, banyak, minadh-dhon, bersuudzon. Apa suudzon itu? Berprasangka jelek. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian daripada berprasangka buruk itu dosa, ismun. Wala tajassasu, jangan tajassus. Apa tajassus? Mencari kesalahan orang lain. Ada tajassus atau tahassus. Ada mencari kejelekan kelakuan orang, ada mencari kejelekan, mohon maaf, tubuhnya orang. Contoh-contoh, watasi ireng golek keelekan wong teko jasadnya. Ada orang welek atine, itu mencari kejelekan dari sifatnya, gitu ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu menggunjing satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayakula akhi lahma akhihi maita, apakah suka diantara kamu memakan daging saudaramu yang mati? Bakarih tumu,
jijik bagi kamu. Kan itu ya. Wattaqullah artinya lakukanlah yang diperintah Allah, artinya jangan melakukan 3 hal itu. Innallaha sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Artinya orang yang tidak melakukan itu disebut orang yang bertaubat dari melakukan itu. Makanya kalau melakukan 3 itu segeralah Pak bertaubat, karena Allah akan menerima taubat kita. Oke, Bu, Pak, ada kata bijak ini. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya kuda. Maksudnya apa itu? Kalau kaki kita tergelincir bisa pegangan ya. Lah kalau tergelincir yang lidah, yang dipegang apa? Makanya ada kata bijak, fakir qabla an ta'zima, berpikirlah sebelum mohon maaf berbicara. Artinya kalau mau ngomong tuh dipikir dhisik dulu. Ojo asal dipikir sing tak omong lagi lho. 1, bener apa salah sih? 2, yang saya omongkan ini menyebabkan orang lain sakit hati apa enggak sih? 3, upamane yang saya omongkan ini kita omongno nang awakku ya apa ya? Jadi seharusnya kita itu berpikir dulu sebelum ngomong. Saya terus terang hati-hati Pak ngomong di sini. Jangan sampai tergelincir. Kalau sudah tergelincir, pegangannya apa gitu loh. Dan omongannya nggak bisa loh dicabut. Ya apa nyabut omongan itu? Karena setiap ucapan yang kita ucapkan ini itu hilang Pak. Mohon maaf ya. Barusan saja yang saya ucapkan 1 detik yang lalu itu sudah saya tanya kemana? Kemana Pak hilangnya? Dan itu katanya Allah dalam Al-Quran, ma yalfitu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita, mulut kita itu yang tidak tercatat. Nah, nyatetnya itu tidak apa Mas? Kurang begitu. Nyatetnya itu tidak dalam bentuk tulisan, sudah dalam bentuk rekaman. Rekod apa rekod? Tersimpan. Nah, tersimpannya itu, mohon maaf, teknologi sekarang, ya dengan ngomong ini langsung sudah ada tulisannya. Teknologi sekarang itu gitu. Canggih, apalagi menggunakan AI. Apa AI? Apa AI? Artificial Intelligence. Apa? Artificial Intelligence ya. Masya Allah. Bu, dengan ngomong gini, itu AI itu, robot itu langsung bisa ngomong bahasanya orang. Mohon maaf ya, saya ngomong bahasa Indonesia, orang lain mendengar bahasanya dia. Masya Allah. Gak usah pakai terjemah sekarang itu. Jadi saya ngomong begini, jenengan kalau orang Madura, mohon maaf ya, langsung bahasa saya itu bahasa. Sekarang itu teknologi luar biasa Pak. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia, di luar negeri orang yang mendengar omongan saya itu bahasa Inggris sudah. Sekarang itu model gitu. Insya Allah. Ya dengan ini ada HP, saya program langsung tulisan, ngerti ya? Halo, saya ngomong gini, jadi itu tulisannya sudah ada. Allah berfirman, ma yalfitu min qaulin illa
ladai roki pun ucapan yang keluar dari lisan kita itu sudah terekam dan itu sudah tercatat. Sehingga saya katakan, terus kalau kita cabut ya apa caranya? Sepurane ya aku bang salah ngomong, gitu kan? Gak ada salah ngomong. Saya tanya, itu tadi salah ngomong atau disengaja? Halo? Salah ngomong? Lah ujar salah ngomong kok diomong no? Tetap dia itu tahu kalau itu salah. Tetap tahu. Paham lu ya kan? Tetap tahu dia itu salah. Ngomongin salah, ngomongin ini salah. Tapi dia tuh ngomong. Terus setelah itu ngomong, sepurane aku tadi salah ngomong. Gak bisa. Karena omongan tidak bisa dicabut. Omongan gak bisa dicabut. Karena sudah tercover, terekam. Halo. Keutamaan menjaga kabar apa Bu? Katanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Cirinya orang itu beriman pada Allah itu kalau ngomong sing baik. Auliyasmut, nek gak bisa ngomong yang baik, dia terus gak bisa ngomong apik. Oke, keutamaan menjaga lisan. 1, ada 4 ya. Monggo nanti kita sharing ya. Sampai jam berapa? Saya masih lupa. Iya, isaknya jam 40. 18 30. Iya, sekarang 1/4 ya. Oke. Bu, Pak, manfaat keutamaan menjaga lisan akan diampuni, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa sekaligus akan memperbaiki amal. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita, itulah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amalan kita menjadi amalan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Apa bentuk takwa kita pada Allah? Wa qulu qaulan sadida. Nek ngomong sing apik, perintah ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, kalau kita bisa ngomong yang bagus, minimal jangan menyakiti orang lain. Terus gak bisa ngomong apik, ngelakakno atine wong, gak boleh. Jadi kalau kita gak bisa berbuat apa-apa, ya minimal gak usah yang menyebabkan orang lain sakit. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Perbaikilah amalan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wa may yuti'illah wa rasulah, pada siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh faza, beruntung, berbahagia, fauzan azima, mendapatkan keuntungan, kebahagiaan yang besar. Berarti menjaga lisan, berbicara yang baik itu akan menyebabkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ngomong apik dosane merotoli, Pak. Nek ngomong ke dosane apa merotoli? Rok. Sampeyan ngomong apik, ngomong sing bener, dosa-dosane logrok. Tapi nek ngomong elek,
dosa-dosae tahap. Jadi keutamaan menjaga lisan menyebabkan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ini dasarnya. Surat Al-Ahzab 70. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanau wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hati orang-orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Dengan kata lain, kalau ada orang yang menjelek-jelekan, menuduh, mohon maaf, atau memfitnah orang mukmin laki-laki dan perempuan, faqad tamalu buhtanan wa isman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Makanya hati-hati menjaga babu lesan. Sebab lesan ini perpanjangan apa? Hati. Mohon maaf ya. Uang nek hati elek mesti omongan elek. Karena apa? Lesan itu perpanjangan tangannya hati. Uang punya omongan elek itu tandanya hati nih. Soalnya sumber perbuatan manusia itu hati. Kalau lapo ono omblong towen pak, aja nih hati nih api. Jadi yang namanya lesan, yang namanya tangan, yang namanya mata, mohon maaf mulut dan lain sebagainya, itu sebenarnya berupa melakukan karena diperintah oleh hati. Maka ini hati ini api, ya semua tangi api. Ida solukat jasadu kulu, ida fasadat jasadu kulu. Kalau hati ini api, uliane api kok api. Saya melakukan deh api. Tapi deh hati ini elek, sebuarannya omongannya elek, ngelakuinnya yo elek, kelakuannya yo. Jadi sumber perbuatan manusia itu di mana? Hati. Nih, yang kedua, menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Loh, kalau tadi yang pertama dosa-dosanya diampuni, yang kedua ini mantap ini. Siapa yang bisa menjaga lisan dijamin masuk surga. Maaf, sebaik-baik lisan yang tidak mencela siapa? Saudaranya. Tadi surat Al-Hujurat tadi ya. Hai orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan-perempuan mencela kumpulan perempuan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairum min. Boleh jadi yang kita cela, yang kita olokkan, yang kita apa? Olok-olok. Yang kita ejek itu ternyata lebih baik daripada yang, sehingga diibaratkan oleh ulama seperti tangan. Tangan ini ada 5 jari. Ketika kita menuduh kejelekan orang, yang satu kepada orang yang kita tuduh, yang 4 kembali pada yang menuduh. Karena itu jangan suka mengejek, menghina, mengolok-olok orang. Karena apa? Boleh jadi yang diolokkan itu lebih. Sekarang banyak orang mengolokkan ya. Ya pada ngelok ini aja. Bisa dimodif. Gak usah deh.
Oke. Ah, ini gak enak ini. Hadisnya itu tak baca-baca kok gak enak ya hadis. Man yatmanali ma baina lihyaihi wa ma baina rizlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga di antara dua lesan janggut dan apa yang di antara dua kakinya, apa itu? Untukku maka aku akan menjamin surga baginya. Apa Pak? Bisa menjaga di antara dua bibir, bagus. Yang kedua di antara dua kaki. Oh, dua kaki. Paham? Nah, Allah akan menjaga dan akan menjamin masuk surga. Berarti masuk surga itu tergantung dari mohon maaf, dua itu. Dan dua itu mohon maaf berlobang. Berlobang. Makanya ada orang mengatakan nek iso jogo bolongan loro. Insya Allah dijamin bisa masuk. Soalnya yang menyebabkan masuk neraka itu dua lubang itu. Apa dua lubang itu harus ditutup? Jangan. Nah ya apa loh? Dijaga. Paham dijaga ya? Yang keluar dari lubang itu atau yang masuk ke lubang itu kudu betul-betul selektif. Kudu selektif Bapak. Harus melalui apa Bu? Seleksi. Ada filternya, betul ya? Iki omongan elek apa api ada yang tak omong lagi? Elek. Langsung keluar. Oh api langsung masuk. Nah gitu. Loh, hadisnya jelas ya. Dua di antara dua bibir dan dua kaki. Itulah yang akan dijamin oleh Rasulullah masuk. Bisa dipahami? Ketemu hadisnya ini ternyata Masya Allah. Jadi dua lubang ini ya. Tiga, menjaga lisan agar selamat dunia dan akhirat. Wah ini penting. Keutamaan menjaga lisan itu bisa menyebabkan keselamatan dunia maupun man somata naja. Apa maksudnya? Barang siapa kalau kepingin naja kebahagiaan harus bisa apa Bu? Menjaga. Apa yang dijaga? Apa? Gambar apa Pak? Ya ini hadisnya tadi. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas annar faqala al-famu wal farju. Ketika Rasulullah ditanya tentang an aksara ma yudkhilun nas annar, yang menyebabkan banyaknya orang masuk, manusia masuk neraka, itu ternyata dua, bibir dan farji. Mohon maaf ya, bibir atas dan bibir bawah. Hati-hati. Yang menyebabkan masuk Rasulullah. Oke. Hidup mulia dan selamat, kuncinya apa? Jaga lisan. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan apa yang tadi? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Hati-hati. Ada malaikat pengawas, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Siapa? Raqib kan. Sampun kolai raqib pun hati-hati. Yang keempat terakhir, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Penting ini, ke? Jadi menjaga lisan baik di waktu pagi. Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalakan lisan. Mereka berkata, wahai lisan, bertawakallah kepada Allah dalam hal urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Berarti, halo, sumbernya yang teko lisan. Nek di sini ngono tangane yo ngono, nek lisane elek tangane elek. Mun apa? Kuwabe anggota badan jane itu menyalahkan lisan. Aku gara-gara ngomong gara-gara lisan. Kaki kita itu tergerak ke situ gara-gara lisan. Semua gara-gara lisan. Hati-hati jaga lisannya. Menjaga lisan adalah tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Cirinya orang yang beriman pada Allah itu adalah kalau berbicara yang baik atau apa Pak? Berkata baik atau diam. Itu cirinya orang yang halo, cukup cabai yang pedas. Lisanmu cabai silakan pedas, tapi lisan jangan omongan titik tapi pedas. Kawan omongan manis Bu, pedas. Termasuk tangan ya. Ya bener, gak ngomong awak tapi ngomong melalui apa? Mulai besok belikan resleting. Kapan harus dibuka, kapan harus? Kita itu terlalu sering membuka lisan kita. Bisa Pak ya, menutup ya? Berikan resleting. Dijahit no. Masih ada waktu ya? 10 menit. Paling lama. Ayo, monggo Pak, supaya enak Pak. Namanya materi itu, yang penting ada yang dikaji, ada pengetahuan. Kalau kurang jelas, ditanyakan. Karena enak. Halo. Oh iya, ini tadi belum saya sampaikan. Jarimu adalah harimau. Halo. Sekarang jarang orang ngomong, tapi tangannya yang sekarang tuh rasan-rasan nggak usah ngomong Bu, langsung aduh, kalau dulu ngerasani uang itu enggak, tapi sekarang Masya Allah. Tadi itu, mohon maaf, saya kan rapat di BDM, ada orang nulis Bu, nggak pleki. Terus saya share, kapan dulu, nggak pleki. So ngomong nggak pleki, gua terus berkembang. Hanya gara-gara tak share nggak pleki. Apa Pak nggak pleki? Kayak gaplek. Jadi hati-hati, tangan kita itu harimau kita. Yang akan menerkam kita itu gara-gara tangan. Makanya di akhirat katanya Allah, al-yauma naqtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup, dikunci. Wa tukallimuna aydihim,
Yang berbicara Pak. Berarti 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad dapat Al-Quran itu nggak terpikirkan kalau tangan itu bisa berbicara. Ternyata tahun 2000 ini diketemukan tangan itu ternyata bisa bicara. Betul ya? Zamannya Nabi Muhammad ya tangan berbicara itu ya Rasulullah mosok ini. Gak engkau canggih dari Rasulullah. Ternyata tahun 2000-an itu diketemukan ternyata Pak, tangan itu bisa. Caranya ya apa? Ya kayak gitu tuh. Ono loro. Oh ambek K. Oke. Apa Pak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang menjaga lisan. Sekarang bagaimana kalau kita melihat kemungkaran Ustaz? Melihat kemungkaran atau melihat sesuatu yang tidak benar. Suatu misal sebagai pengurus masjid itu ada sesuatu yang tidak benar. Apakah kita biarkan? Apakah kita juga harus menegur? Kalau kita tegur kadang-kadang bisa menerima. Gitu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat kan, wattaqu fitnatan la tusibanna dzalamu minkum khassa. Dan takutlah kepada azab Allah yang tidak akan diberikan kepada orang yang jelek saja, orang yang zalim saja. Berarti kalau kita nggak zalim tapi kita kena. Mengapa kok kita kena? Sebab ketika ada kemungkaran kita diam. Makanya apa katanya Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat kemaksiatan, gitu ya. Fal yughayyiru biyadihi, rupahan elingno dengan yadun, apa yadun? Tangan. Tangan itu kekuasaan. Sebagai takmir, saya sebagai takmir keberatan kalau masjid ini digunakan untuk tari-tarian. Berarti punya kekuasaan untuk silakan tari-tarian di luar masjid. Umpamanya gitu, itu namanya merubah, melerai dengan apa? Kekuasaan. Boleh. Fa in lam yastati, kalau nggak bisa ya apa? Fa bilisanihi, dengan lisan. Ojo iki ini fungsi rek, tapi kan itu ya. Iki kono masjid ngene wong salat dijogo ngono. Itu lisan, Pak Irlan yastati Rasulullah. Kalau nggak bisa lagi ya Rasulullah. Babi kolbi, dengan hatimu. Apa dengan hatimu? Ya delok ya apa rek, sing penting aku gak nglakoni ngono. Umpamanya gitu ya. Itu dengan fa innaka atabul iman, itu adalah selemah-lemahnya. Jadi nek ana kemungkaran gak setuju atine ya apa rek. Itu berarti iman kita apa? Ya setidaknya dua itu lah. Apa? Dengan kekuasaan kita atau dengan jabat kita. Tapi yo caranya yang bagus, ya. Apa caranya yang bagus itu? Katanya Allah dalam surat An-Nahl Al-Anfal ayat 125, ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Apa hikmah itu? Dengan cara yang bijaksana. Apa itu? Harus didasari dengan keilmuan. Wal mau'izatul hasanah, dengan omongan yang nasihat yang baik. Wajadilum billati ihsan, kalau enggak menerima ya ajaan bermusyawarah. Itu caranya. Lalu jadi nek ono kemungkaran harus siapa? Dicegah. Kalau nggak dicegah tadi apa? Kalau kena adab
Siapa yang kena? Semua. Wis gak iso ngomong salah aku. Salahmu gak ngelingno. Lho kau gak melok-melok. Sing nglakoni anakku kok aku kena. Ya salah wong tuane gak. Berarti wong tua kena. Waktunya habis. Mohon maaf, gak apa-apa di akhirnya. Seperti terus jangan ngaji ini, gak apa-apa kan ya? Perkara materi, saya lebih senang kalau ada yang request. Apa request itu? Jangan dari saya, supaya saya berpikir. Kemudian dari saya nggak berpikir. Ono iki tegas. Ayo. Untuk pertemuan yang akan datang. Akan datang tanggal berapa? Akan ke-4. Akan ke-4, mohon maaf saya sudah berangkat haji. Wah, untuk pertemuan berikutnya berikutnya lagi siap. setelah haji ya. Nanti mohon disampaikan materi tentang adab sopan santun tentang ramai. Oh siap. Ngoten nah. Siap ya. Tapi nanti setelah haji langsung saya siapkan materinya. Gak apa-apa Bu ya. Jadi sekalian saya mohon doa restu. Insyaallah saya akan diberikan tugas untuk membimbing jamaah haji Kabupaten Sidoarjo. Saya sebagai petugas haji daerah Sidoarjo. PHD mungkin. PHD petugas haji pembimbing haji daerah. Bukan ketua kloter, apa Pak Tri namanya Pak? PHD. Dia membimbing. Ya pokoknya bimbing haji. Nih, semoga barokah gitu aja gitu. Dan yang belum semoga segera menyusul. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum